Salam pemirsa. Para pakar mengatakan kebangkrutan massal di industri semikonduktor Tiongkok melonjak pada tahun 2022, dipicu oleh sanksi Amerika Serikat dan kemerosotan ekonomi Tiongkok yang akan menyulitkan sektor chip Tiongkok untuk bangkit kembali. Sebanyak 5.746 perusahaan chip Tiongkok dicabut pendaftarannya pada tahun 2022, meningkat 68% dari 3.420 pada tahun sebelumnya. Menurut laporan media Tiongkok Titanium Media APP pada tanggal 16 Februari 2023. Artinya, rata-rata ada sekitar 15 perusahaan chip yang tutup setiap harinya. Alasan penutupan termasuk operator tidak berpengalaman yang bergabung dengan bisnis semikonduktor secara terburu-buru, dan setelah merasa tidak menguntungkan, menutup pintu mereka. Menurut analisis yang diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2023 oleh Chip Language, sebuah situs web yang berfokus pada industri semikonduktor di Tiongkok. Kontrol ekspor Amerika Serikat terhadap semikonduktor Tiongkok juga berdampak signifikan terhadap kinerja dan kepercayaan diri perusahaan-perusahaan Tiongkok. Yangtze Memory, produsen memori flash terkemuka di Tiongkok, mengurangi volume produksinya dan berencana mem-PHK 10% karyawannya 2 bulan setelah dimasukkan ke dalam daftar entitas kontrol ekspor Washington pada Desember. Rencana pembangunan pabrik baru di Wuhan juga telah ditangguhkan. Amerika Serikat memperketat kontrol ekspor. Liu Peizhen, Direktur Database Ekonomi Industri dari Institut Penelitian Ekonomi Taiwan, mengatakan kepada The Epoch Times pada tanggal 18 Februari 2023 bahwa alasan utama kebangkrutan besar-besaran perusahaan chip Tiongkok adalah perang teknologi Amerika Serikat Tiongkok. Berbagai kontrol ekspor Amerika Serikat terhadap semikonduktor Tiongkok terus diperketat tahun lalu. Bahkan jika perusahaan-perusahaan Tiongkok mendapatkan subsidi dari pemerintah, operasional mereka secara keseluruhan akan ditutup. Partai Komunis Tiongkok sudah terlibat dalam pencurian teknologi selama bertahun-tahun. Pada tanggal 9 Agustus 2022, Presiden Joe Biden secara resmi menandatangani Chips and Sciences 2022. Selain mempromosikan pengembangan industri semikonduktor dalam negeri, undang-undang ini menetapkan bahwa perusahaan chip yang menerima subsidi dari pemerintah Amerika Serikat tidak akan diizinkan untuk berinvestasi dalam industri semikonduktor di Tiongkok. Pada tanggal 7 Oktober 2022, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan serangkaian langkah pengendalian ekspor chip, termasuk bahwa perusahaan Amerika Serikat dilarang mengekspor chip canggih dan peralatan manufaktur terkait ke Tiongkok, kecuali jika mereka mendapatkan izin pemerintah. Chip yang juga diproduksi di negara lain yang menggunakan teknologi Amerika Serikat juga tunduk pada peraturan ini. Selain itu, tenaga teknis Amerika Serikat dilarang mengembangkan dan memproduksi chip canggih di Tiongkok. Liu mengatakan kepada The Epoch Times bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih relatif tegang, dan kontrol Amerika Serikat atas semikonduktor Tiongkok akan terus meningkat di masa mendatang. Negara-negara lain juga menghadapi masalah dalam memilih sisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jika perusahaan chip Tiongkok ingin mencari sumber daya di luar negeri, apakah itu kerjasama dalam hal talenta atau teknologi, mereka akan menghadapi kesulitan. Henry Wu, seorang ekonom di Taiwan, mengatakan kepada Epoch Times pada tanggal 18 Februari 2023 bahwa karena semua teknologi utama chip berada di luar daratan Tiongkok, Tiongkok belum membangun sistem industrinya sendiri untuk memproduksinya. Wu mengatakan bahwa proses produksi seluruh industri semikonduktor dibagi menjadi banyak tahap. Setiap tahap memiliki negara berbeda yang memiliki keunggulan utama, tetapi tidak ada yang dapat memimpin seluruh proses kecuali perusahaan Amerika Serikat. Tidak ada cara bagi Tiongkok untuk menerobos situasi ini. Di bawah situasi persaingan ini, Tiongkok harus bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat sebelum dapat mengembangkan industri semikonduktornya. Namun Xi Jinping sekarang sedang berperang melawan Amerika Serikat dan ingin bersaing untuk mendominasi dunia. Jadi, tentu saja Amerika Serikat menghalangi perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam pengembangan semikonduktor, katanya. Kemerosotan ekonomi. Liu mengatakan bahwa alasan kedua dari kebangkrutan massal di industri chip Tiongkok adalah penurunan ekonomi Tiongkok.
Tahun lalu, Tiongkok terus menerapkan kontrol nol COVID, termasuk lockdown. Selain mempengaruhi sisi produksi yang lebih signifikan, hal tersebut berdampak negatif besar pada sisi demand, termasuk PC consumer elektronik dan smartphone. Kinerja ekonomi secara keseluruhan tahun lalu relatif buruk, jadi kami melihat bahwa tahun lalu tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya sekitar 3%. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.